Aula sekolah yang megah dipenuhi siswa dan orang tua. Risa berdiri di antara barisan penerima beasiswa, mengenakan seragam lusuh yang terasa asing di antara kilau pakaian baru teman-temannya. Udara terasa pengap dan tatapan tajam kepala sekolah di mimbar menambah tekanan di dadanya yang sesak. Mimpi besar kini terasa rapuh. Kepala sekolah dengan suara berwibawa menyebutkan nama-nama. Saat giliran Risa, nadanya berubah. Ia menyinggung keterbatasan tanpa detail, seolah Risa adalah beban. Aura malu merambat di sekujur tubuh Risa. Ia merasakan bisik-bisik di belakangnya. Lantai marmer terasa dingin di bawah kakinya yang gemetar. Kepala sekolah secara implisit menekankan betapa mahalnya persiapan lomba sains tingkat nasional yang Risa menangkan. Ia menyoroti perbedaan antara Risa dan siswa lain yang mampu membayar biaya mandiri. Wajah Risa memerah, ia ingin menghilang. Setiap kata terasa seperti tamparan publik menelanjangi kemiskinannya. Pandangan sinis dari beberapa orang tua elit menusuk ke arahnya. Mereka seperti menimbang, meragukan, dan menghakiminya. Rasa hancur perlahan mengikis semangatnya. Risa hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca, berharap acara segera usai agar ia bisa melarikan diri dari sorotan mematikan itu. Risa dipaksa naik ke panggung, menerima plakat penghargaan. Namun senyumnya dipaksakan, air mata hampir menetes. Di sana, di depan semua orang, ia merasa telanjang dan tak berdaya. Plakat di tangannya terasa berat, bukan lagi lambang prestasi, melainkan pengingat pahit akan status sosialnya. Bisikan di antara kerumunan semakin jelas, menuduhnya hanya memanfaatkan fasilitas. Apa dia pantas? Memalukan sekolah saja. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, menghantam dinding pertahanan terakhirnya. Hati Risa remuk redam, amarah bercampur rasa tak berdaya menguasai dirinya. Langkah Risa saat turun panggung terasa berat. Setiap tapakan adalah beban dari tatapan dan bisikan menghakimi. Matanya menghindari kontak, fokus pada lantai yang seolah bisa menelannya. Rasa tertindas begitu kuat, mengikatnya dalam rantai kehinaan yang tak kasat mata di hadapan publik. Di sudut aula, beberapa teman sekelas yang tadinya memuji prestasinya, kini menghindari pandangan. Risa merasakan isolasi yang dingin, seolah ia tiba-tiba menjadi aib. Tekanan sosial terasa seperti tembok tinggi yang mengelilinginya, memisahkan dirinya dari dunia yang dulu ia impikan. Risa bergegas meninggalkan aula, napasnya tersengal. Air mata yang selama ini ia tahan, tumpah ruah. Gang sekolah terasa panjang dan gelap, seolah ia berlari di terowongan tanpa ujung. Perasaan malu dan marah membakar jiwanya, memicu gejolak perlawanan yang baru disadarinya. Di rumah kontrakan sempitnya, di hadapan ibu yang sendirian, Risa mendekap plakatnya. Matanya nanar menatap piagam itu, bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan api tekad yang menyala. Penghinaan itu akan menjadi bahan bakar, bukan belenggu. Perubahan telah dimulai. Risa menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan umum. Buku-buku sains tingkat lanjut menjadi temannya. Cahaya remang-remang lampu belajar menjadi saksi bisu tekadnya. Ia mencatat, meneliti, dan mendalami konsep-konsep yang jauh melampaui kurikulum sekolahnya. Di sela waktu, ia bekerja sambilan di warung makan dekat rumah. Tangannya cekatan membantu, keringat membasahi pelipisnya. Uang yang terkumpul disisihkan untuk membeli komponen-komponen sederhana bagi proyek sainsnya. Tidak ada kata menyerah dalam kamus barunya. Penampilan Risa tetap sederhana, bahkan lebih pendiam di sekolah. Namun di dalam dirinya, api semangat membara. Ia mengamati kelemahan sistem dan mencari celah. Strategi pembalasan elegan mulai terbentuk dalam benaknya, dibangun di atas kerja keras dan kecerdasan.
Seorang pustakawan tua yang ramah, Ibu Laras, sering melihat Risa belajar hingga larut. Tanpa banyak bicara, Ibu Laras sering memberinya buku-buku referensi langka atau mengizinkannya menggunakan komputer perpustakaan di luar jam operasional. Sebuah uluran tangan tak terduga. Suatu sore, saat Risa kesulitan mencari bahan, seorang siswa pemalu dari kelas lain, Bima, mendekat. Ia menawarkan bantuan untuk mencarikan komponen bekas di pasar loak. Bima adalah siswa cerdas yang juga merasa terpinggirkan oleh lingkungan sekolah yang elit. Bima dan Risa mulai berkolaborasi secara rahasia. Mereka mendiskusikan ide-ide proyek Risa yang inovatif yang berpusat pada pemecahan masalah lingkungan lokal dengan biaya minim. Ini adalah pertemanan berbasis rasa saling percaya dan kekaguman pada kecerdasan. Risa memilih proyek filter air sederhana, namun sangat efektif, menggunakan bahan-bahan lokal yang murah. Ini adalah jawaban cerdas untuk tantangan biaya dan kritik kepala sekolah. Dia bertekad membuktikan bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan modal besar. Malam demi malam, Risa dan Bima merakit prototipe. Jemarinya lelah, namun semangatnya tak padam. Proyek ini bukan hanya soal kompetisi, tapi tentang harga diri dan pembuktian bahwa kemiskinan bukanlah batasan untuk berkarya. Keyakinan itu semakin menguat. Risa mulai melihat tatapan hormat dari beberapa teman yang dulu mencibir. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, tapi mereka merasakan aura tekad yang berbeda dari Risa. Bibit-bibit kepercayaan mulai tumbuh, bahkan dari mereka yang sebelumnya meremehkannya. Rasa takut akan kegagalan telah berganti menjadi motivasi tak terbatas. Setiap rintangan hanyalah batu pijakan. Risa siap menghadapi hari H dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Hari Lomba Sains tiba. Aula yang sama kini dipenuhi papan-papan presentasi. Risa berdiri di depan proyeknya yang sederhana namun menarik. Atmosfer penuh antisipasi, dan ia merasakan pandangan kepala sekolah yang melintas, tatapan penuh keraguan yang dulu ia kenal. Para juri, seorang profesor universitas dan peneliti senior mendekati stand Risa. Mereka mengamati filter airnya yang terbuat dari tempurung kelapa dan arang. Risa menjelaskan prinsip kerjanya dengan tenang dan lugas. Sorot matanya memancarkan keyakinan. Juri terkesan dengan penjelasan Risa yang mendalam tentang efisiensi biaya dan dampak sosial proyeknya. Mereka mengangguk-angguk, sesekali mengajukan pertanyaan teknis yang rumit, namun Risa menjawabnya dengan lancar dan penuh pemahaman. Sementara itu, kepala sekolah diam-diam mendekat, mencoba mendengarkan. Ekspresi di wajahnya mulai berubah dari skeptis menjadi sedikit terkejut saat ia mendengar pujian-pujian dari para juri. Ia menyadari bahwa proyek Risa berbeda dari yang lain. Pengumuman pemenang dimulai. Ketegangan memenuhi udara. Nama-nama dipanggil hingga akhirnya nama Risa disebut sebagai pemenang utama. Inovasi terbaik untuk solusi komunitas. Riuh tepuk tangan membahana, lebih keras dari sebelumnya. Risa melangkah ke panggung, kali ini dengan langkah mantap dan kepala terangkat tinggi. Ia menerima plakat dan sertifikat, senyum tulus merekah di bibirnya. Tidak ada rasa malu, hanya kebanggaan murni atas kerja kerasnya yang terbayar lunas. Kepala sekolah yang berdiri di samping para juri terdiam. Ia melihat Risa dengan tatapan sulit diartikan, campuran kekaguman, penyesalan, dan kejutan. Ia seolah tersadarkan oleh keberhasilan Risa yang tak terbantahkan, mematahkan semua prasangkanya. Beberapa teman yang dulu mencibir, kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka menyadari betapa hebatnya Risa yang mereka remehkan. Sebuah kebanggaan kolektif merambat di antara siswa yang kini melihat Risa sebagai inspirasi, bukan lagi objek cibiran. Risa turun dari panggung, dikelilingi ucapan selamat.
Ia merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Pembalasan ini bukan tentang membalas dendam pahit, melainkan tentang menunjukkan nilai dirinya melalui keunggulan yang nyata. Di tengah keramaian, Risa menatap ibunya yang tersenyum bangga, matanya berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi kelelaan dan kebahagiaan tak terhingga. Ia telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang, dan martabat sejati tak bisa dibeli atau direnggut.